Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Safal Jamilal Azka. Saya dari program studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS pengantar sosiologi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Abdul Hafiz Esos MA. Jadi, saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman ataupun pengetahuan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di sebelah saya sudah terdapat PPT yang sudah saya siapkan. Di sini yaitu mengenai konsep perubahan sosial. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih itu perubahan sosial? Oke, kita jelaskan terlebih dahulu, yaitu perubahan sosial merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat adalah hal yang wajar, yang dialami oleh seluruh masyarakat di dunia. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Karena apa? Karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Efek yang ditimbulkan dari perubahan sosial masyarakat bisa berbentuk positif dan juga berbentuk negatif. Lanjut. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai proses di dalam suatu sistem sosial. Terdapat perbedaan yang dapat diukur dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya itu kayak perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi ataupun suatu proses yang dilihat dari aspek nilai, norma, perilaku, terus lingkungan masyarakat. Itu terjadi secara bertahap ataupun step by step proses dari waktu ke waktu. Contohnya itu kita ambil dari sebuah tulisan. Dulunya kita belajar di sekolah itu menulis menggunakan kapur, papan tulisnya berwarna hitam. Lalu timbullah kemudian itu ada yang namanya sebuah spidol. Spidol dengan papan tulis berwarna putih agar lebih mempermudah kita dalam menulis di papan tulis. Lalu lanjut lagi cara kita penyampaian materi dengan menggunakan alat digital seperti proyektor. Proyektor ini memahami agar para mahasiswa dan murid-muridnya mengerti dan cepat dalam menangkap materi yang sudah kita jelaskan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada bentuk perubahan sosial. Perubahan yang lambat dan cepat. Lambat terjadi bertahap dan tanpa rencana. Berarti maksudnya itu evolusi. Jadi perubahan lambat ini secara bertahap dan berlangsung secara lama. Maksudnya itu tanpa paksaan dan konflik besar. Jadi ciri-cirinya itu prosesnya panjang, terus bersifat akumulatif, sulit disadari, maksudnya tanpa kita sadari. Jadi kita ambil contohnya itu seperti pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa ini dari bahasa nasional menjadi bahasa yang gaul di kalangan Gen Z saat ini. Contohnya ya, dulu kan kita berbahasa dengan bahasa yang sopan, terus cara menyapa orang lain yang lebih tua juga berbeda. Jadi hanya menggunakan bahasa isyarat seperti melambaikan tangan itu sudah menjadi salah satu hal tradisi kita dalam menyapa seseorang dan menggunakan bahasanya. Next, kita lanjut. Di sini terdapat perubahan yang cepat terjadi dalam waktu singkat dan menyentuh aspek penting masyarakat. Maksudnya itu kayak perubahan cepat ini berarti revolusi. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat sering kali disertai konflik dan gejolak sosial. Ciri-cirinya itu cepat dan drastis. Terus kayak mengubah struktur sosial. Terus biasanya direncanakan atau dipicu karena krisis atau ada problem. Kita ambil contoh aja deh dari sebuah revolusi digital yang mengubah hampir seluruh sektor kehidupan. Maksudnya itu kayak revolusi digital tuh kayak alat media sosial. Jadi tuh kayak kita mengirimkan pesan dulunya menggunakan surat menyurat, koran. Nah, terus naik ke tahap berikutnya yaitu warung telepon untuk menyampaikan informasi. Terus lanjut lagi menggunakan handphone atau internet. Itu hanya menggunakan SMS ataupun BBM. Itu pun masih sulit. Lah,
lanjut yaitu ke tingkat modern, yaitu ada yang namanya aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini sangat mempermudah untuk kita mendapatkan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Oke, terus jadi ada lagi contohnya seperti COVID-19. COVID-19 ini sangat sangat menimbulkan konflik. Jadi kayak dulu para mahasiswa dan murid-muridnya belajar face to face, datang ke kampus ataupun ke sekolahan. Terus para pekerja datang ke kantor. Terus berbelanja datang ke pasar. Dikarenakan ada COVID-19, semua kegiatan dialihkan secara daring, luring. Itu sangat menimbulkan masalah, mulai dari pedagangnya banyak yang di PHK, para pekerja di PHK, terus para mahasiswa juga kurang mendapatkan sosialisasi kepada guru. Jadi tuh dulu karena ada COVID-19, jadi semua dialihkan yang namanya itu daring, menggunakan aplikasi Zoom ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjut. Perubahan kecil dan besar. Kecil dampaknya tidak besar bagi masyarakat. Berarti ini maksudnya kayak perubahan yang terjadi sangat efisien. Maksudnya sangat fleksibel. Contoh dari cara berpakaian kita, fashion kita itu juga sangat merubah. Kecil, dampaknya tidak besar bagi masyarakat. Jadi hanya timbul kepada diri kita. Jadi cara kita berpakaiannya itu dulu kita mengikuti zaman 90, di era 90 itu dimana cara berpakaian ataupun fashion itu menggunakan pakaian yang namanya oversize. Terus pada zaman sekarang generasi maju, generasi Gen Z itu menggunakan pakaian yang sekedarnya seperti kayak Starboy, kece lah bahasanya, enak dipandang gitu. Oke, kita lanjut next. Perubahan besar, dampaknya luas dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Maksudnya ini perubahan yang terjadi sangat besar tuh ketika kita lihat dari aspek kehidupan sosial ya. Kita membantu masyarakat dalam artian dari segi gotong royong, ini juga sangat berdampak luas kepada masyarakat. Karena apa? Dari bentuk ini kita dulunya berkomunikasi menggunakan cara kita berkomunikasi mempermudah. Dari gotong royong itu kita bisa bekerja sambil menyampaikan pesan, keluh kesah di gotong royong tersebut. Jadi ada gunanya gotong royong ini, kerja bakti di lingkungan masyarakat itu mempermudah kita untuk saling berinteraksi sosial, bahasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke perubahan yang dikehendaki dan tidak kendaki. Yang dikehendaki ini perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Berarti maksudnya ini kayak perubahan yang yang dikehendaki, berarti yang direncanakan tuh perubahan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu kayak program wajib belajar 12 tahun, terus pembangunan desa digital, dan reformasi di tahun 1998, terus di zaman sekarang yaitu MBG. Jadi contohnya itu ya sangat memungkinkan untuk memperbaiki kondisi masyarakat seperti MBG. MBG itu kita lihat dari cara sistem pemerintah menerapkan program MBG ini agar para murid-muridnya itu tidak kelaparan dan fokus dalam menangkap pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Oke, kita lanjut. Di sini ada perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan yang terjadi tanpa rencana dan menimbulkan masalah. Jadi ini perubahan yang tidak direncanakan tuh seperti perubahan yang sering menimbulkan dampak negatif. Contohnya itu pengangguran akibat otomatis industri. Terus konflik sosial akibat hoaxnya di media sosial. Jadi karena miskomunikasi, kita menyebarluaskan penyampaian hoax kepada media sosial. Ataupun kita ambil contoh yang tidak direncanakan tuh dari bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, itu sangat
apa namanya merubah masyarakat ataupun pemerintah untuk menerapkan sistem yang baru. Jadi kayak yang terjadi di kemarin itu di Sumatera, yaitu banjir dan tanah longsor, itu adalah salah satu perubahan yang tidak direncanakan. Jadi karena adanya seperti itu, masyarakat merubah sistem pola kehidupan mereka, mulai dari pembangunan, cara mereka beradaptasi dengan lingkungan, terus menerapkan sistem penghijauan atau reboisasi, dan pemerintah juga membantu masyarakatnya untuk menanggulangi masalah tersebut. Oke, kita lanjut next. Terdapat faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu terdapat perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Maksudnya ini kita lihat dari faktor intern ini pertambahan atau perubahan jumlah penduduk nih, contohnya itu urbanisasi yang menyebabkan kepadatan kota dan perubahan mata pencarian. Jadi dari yang di desa menuju ke perkotaan itu menyebabkan masyarakat yang di perkotaan itu padat. Contoh kayak Jakarta, orang Jawa pindah ke Jakarta itu ingin mencari mata pencarian seperti bekerja, dan juga pemerintah menambahkan infrastruktur agar para masyarakat yang urbanisasi ini mendapatkan fasilitas yang baik, hak dan kewajiban yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Oke, kita lanjut. Adapun faktor ekstern, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh budaya dari masyarakat lain. Maksudnya ini faktor ekstern ini pengaruhnya itu kita lihat dari pengaruh budaya luar. Seperti contoh budaya K-pop mempengaruhi kehidupan kita di remaja saat ini. Terus ada yang namanya makanan siap saji, junk food, terus seafood, burger dan lain-lain. Itu karena gaya dari kehidupan orang luar tuh memang sangat mempengaruhi jika kita tidak menetralisir ataupun menelusuri cara kita pandang apakah orang ini menggunakan budayanya dengan baik ataupun buruk. Terus ada lagi di sini yang namanya peperangan. Peperangan ini kita contohkan yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi dan sosial. Jadi kayak tawuran lah, bahasanya tawuran ini sangat menyebabkan konflik yang besar. Ini memungkinkan para sekolah diharuskan ada yang namanya razia sebelum sekolah, sebelum masuk KBM, kegiatan belajar mengajar, itu ada yang namanya penerapan razia massal. Karena apa? Ini untuk mengantisipasi para siswanya agar tidak adanya tawuran antar sekolah. Terus kita lanjut ke perubahan lingkungan alam. Banjir mendorong kita agar selalu hidup menjaga kebersihan. Terus tanah longsor juga kita harus menanamkan penghijauan ataupun reboisasi. Oke, kita lanjut. Next. Di sini ada faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial ini maksudnya itu adanya kontak dengan masyarakat lain, difusi atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap hal-hal baru, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Maksudnya ini faktor pendorong berarti adapun dampak-dampak yang baik lah bahasanya. Jadi terdapat kemajuan teknologi dan pendidikan agar mempermudah masyarakat ataupun organisasi dalam mendapatkan informasi. Terus efisiensi kerja dan komunikasi. Terbukanya lapangan pekerjaan yang baru untuk memudahkan para masyarakat mendapatkan pekerjaannya. Kita lanjut. Faktor penghambatnya, berarti faktor penghambat perubahan sosial ini dalam artinya negatif lah bahasanya. Itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang masih tradisional dan tertutup, adat istiadat atau kebiasaan yang kuat, kepentingan yang sulit diubah. Maksudnya ini kayak kurangnya hubungan masyarakat, interaksi sosial itu kayak dulu kita silaturahmi itu datang ke rumah. Dengan adanya media sosial ataupun alat canggih, ini kurang hubungan
face to face, menjalin hubungan interaksi sosial dengan masyarakat. Terus dampak negatifnya itu kayak lunturnya budaya lokal. Dulu kan kita seperti sebelum ada yang namanya internet, itu kita kan saling berkomunikasi. Terus pada zaman dulu anak-anak juga bermain tidak menggunakan ponsel, tapi dia hanya menggunakan maksudnya perkumpulan, seperti dia bermain kartunya ini gambaran, terus kelereng. Permainan zaman dahulu itu sekarang sudah punah dikarenakan adanya media sosial. Itulah dampak negatifnya dari media sosial, yaitu kesenjangan ataupun lunturnya budaya lokal dan disorganisasi sosial. Next, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial membantu kita memahami mengapa dan bagaimana masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Setiap teori memiliki sudut pandang yang berbeda. Adapun teorinya yaitu teori evolusi, yaitu menekankan bahwa perubahan terjadi bertahap secara sederhana menuju kompleks. Maksudnya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu teori evolusi ini secara bertahap, step by step. Oke, cukuplah ya. Kita lanjut. Teori siklus yaitu menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat bergerak secara berulang seperti siklus kehidupan. Maksudnya tuh berulang. Jadi kayak kita seperti bangun tidur. Bangun tidur ini sebelumnya kita tidur malam jam 12. Terus kita sadar, wah ternyata ini tidak efektif, mengganggu kesehatan. Terus mereka yang begadang tidur di jam 9, bangun di jam 4. Terus bertahap, dari jam 4 bangun jam setengah 4, bangun jam 3. Syukur-syukur melaksanakan sholat tahajud. Oke, next. Teori modernisasi yaitu memandang perubahan sebagai proses menuju kemajuan teknologi. Maksudnya itu kayak modern. Teori modern ini ya kemajuan teknologi. Ya, yang sebelumnya kita lihat dari pendidikan. Yang dulunya kita menggunakan kapur, papan tulis, dan sekarang menggunakan proyektor pun sudah cukup dalam memahami atau menampilkan materi yang ingin dijelaskan. Next, teori siklus dan kaitannya dengan perubahan sosial. Teori siklus yaitu menjelaskan bahwa masyarakat dan peradaban berkembang melalui pola berulang seperti naik turun. Masyarakat akan mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, kejayaan, kemunduran, runtuh, atau berubahnya. Keterkaitan dengan perubahan sosial. Perubahan terjadi secara alami, perubahan tidak selalu berarti kemajuan, konflik dan krisis adalah bagian dari siklus. Pergantian nilai dan budaya, perubahan yang berulang pada pola tertentu teks isi. Maksudnya tuh kayak perubahannya tuh naik turun. Jika masyarakatnya memiliki kemajuan, maka perubahan itu akan secara drastis naik terus naik. Jadi perubahan siklus yang terjadi secara maju, bukan secara mundur. Jadi itulah yang dialami dari perubahan sosial. Lanjut, teori fungsional dan dari Talcott-Pearson dan kaitannya dengan perubahan sosial. Talcott-Pearson menjelaskan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait. Keterkaitan maksudnya ya. Keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Pearson menyebut 4 kebutuhan dasar sistem sosial, skema adil. Yang A, adaptation atau beradaptasi. Yang G, goal attainment, pencapaian tujuan. Yang I, integration, integrasi, dan L, latency, pemeliharaan pola. Maksudnya dari A yang itu adaptasi sosial kepada masyarakat. Terus yang kedua ada goal attainment, pencapaian tujuan. Jadi kayak ada perubahan sosial dari sebelumnya itu bertahap, itu menimbulkan pencapaian tujuan. Jadi kita lihat dulu kayak contoh bencana COVID-19 ataupun banjir dan tanah longsor, itu dia ada perubahan dan juga pasti ada tujuan. Terus integrasi ini integrasi masyarakat, cara dia menanggulanginya, cara pandang setelah terjadinya bencana tersebut. Terus pemeliharaan ini kita lihat dari cara ia menjaga agar tidak terjadi atau terulang kembali bencana tersebut. Next, kesimpulannya,
Perubahan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dinamika penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Faktor eksternal mencakup bencana alam, perang, serta pengaruh budaya dari luar. Faktor mendukung perubahan antara lain, kontak dengan budaya lain, pendidikan yang maju, sikap menghargai karya, keinginan untuk berkembang, sistem sosial terbuka, serta ketidakpuasan terhadap kondisi lama. Oke, mungkin itu saja hasil pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ingin berkata-kata terlebih dahulu. Saya hanya memberikan jawaban, bukan harapan. Di sini saya menyampaikan presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Sekian dari saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.